kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kembali lagi kita di dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah sang, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjauh engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan.
Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu perjanjian Tuhan dengan umatnya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita membuka atau belajar dari kitab Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sidang jemaat Tuhan, jikalau tadi kita sudah membaca Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, kita melihat Mazmur 81 ini diawali dengan nyanyian sukacita yang berisi ajakan untuk bersorak-sorak dan bernyanyi bagi Allah. Kita boleh melihat di ayat yang kedua dikatakan bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Kemudian angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Ini merupakan suatu ajakan. Kemudian ketika mereka bersorak-sorak bernyanyi bagi Allah, sidang jemaat Tuhan, ada alat-alat musik seperti rebana, kecapi, gambus, dan sangkakala. Dan hal ini menunjukkan betapa besarnya sukacita ini. Sidang jemaat Tuhan, besar kemungkinan nyanyian ini dilakukan dalam sebuah hari raya. Boleh kita melihat di ayat yang keempat, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Yaitu perayaan akan ikatan perjanjian antara Allah dan umatnya. Seperti tema kita hari ini, yaitu perjanjian Tuhan dengan umatnya. Sidang jemaat Tuhan, apa-apa saja perjanjian Tuhan dengan umatnya, yaitu kita boleh melihat dan membaca di ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Allah berjanji untuk melepaskan umatnya dari segala kesesakan. Kemudian yang kedua, Allah berjanji untuk melindungi umatnya dari musuh dan orang-orang yang melawan mereka, serta mengenyangkan mereka dengan gandum. Sidang jemaat Tuhan, yang pertama tadi, Allah berjanji untuk melepaskan umat dari segala kesesakan. Yang kedua, perjanjian Allah dengan umatnya, Allah akan melindungi umatnya dari musuh dan orang-orang yang melawan mereka. Kemudian yang ketiga, akan mengenyangkan umatnya dengan gandum dan madu. Kita boleh melihat di ayat 16 dan ayat 17 sidang jemaat Tuhan. Dan tadi melindungi umatnya dari musuh dan orang-orang yang melawan, itu ayat 16 dan ayat 17 juga. Kita boleh melihat dan saya akan kembali bacakan. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Sidang jemaat Tuhan, perjanjian yang sungguh luar biasa dan sungguh indah yang akan Tuhan berikan bagi umatnya. Dan itu bukan hanya kepada umat Israel, tetapi itu juga kepada kita saat ini, kepada orang yang percaya. Kita adalah umat Tuhan. Dia berjanji akan melepaskan kita dari kesesakan, dan dia akan melindungi kita dari musuh, dan kemudian dia akan mengenyangkan kita. Sidang jemaat Tuhan, namun supaya perjanjian Tuhan dengan umatnya terlaksana, maka sebagai gantinya atau syarat yang diberikan Tuhan Allah menuntut umatnya untuk mendengarkan dan memperhatikan perintahnya, yakni setia untuk tidak menyembah Allah lain, kemudian hidup menurut jalannya. Tuhan mau di dalam perjanjian ini ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh orang Israel, yaitu orang Israel harus setia kepada Allah. Artinya harus tetap menyembah Allah dan tidak boleh ada Allah lain.
selain daripada Dia. Kemudian harus hidup menurut jalannya. Sidang jemaat Tuhan, kita boleh membaca di ayat yang ke-9 dan kemudian ayat 10 dan 14 saya akan bacakan. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Kemudian di ayat ke-10, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Kemudian di ayat ke-14, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan mau umatnya tetap menyembah Dia dan tidak boleh ada Allah lain. Dan kemudian Tuhan mau umatnya tetap fokus kepada Dia, yaitu hidup menurut jalannya. Sidang jemaat Tuhan, ini adalah suatu yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Bagaimana supaya perjanjian itu terlaksana dengan baik dan Tuhan akan menepatinya, yaitu kita harus mengikuti syarat-syarat yang Tuhan sudah tentukan. Sidang jemaat Tuhan, demikian di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah membuat suatu perjanjian kepada teman kita atau orang-orang terdekat kita. Saya percaya di dalam perjanjian itu pasti ada syarat-syarat yang harus diikuti. Kegunaan dari syarat atau tuntutan tersebut yaitu untuk memaksimalkan perjanjian kita dan teman kita tersebut, supaya tercapai dengan baik, dan pasti ada hal-hal yang dilarang. Sidang jemaat Tuhan, mungkin kita ada buat perjanjian, contohnya kontrak kerja. Nah, di dalam perjanjian kontrak kerja tersebut pasti ada sebuah syarat-syarat, langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus diikuti. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ada syarat-syarat supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan menepati janjinya. Kita harus mengikuti segala aturan-aturan, syarat-syarat yang Tuhan berikan. Demikian juga ketika kita bekerja, ada syarat-syarat, kita mengikutinya, maka tempat pekerjaan itu atau bos akan memberikan sesuai dengan perjanjian kita. Sidang jemaat Tuhan, bos tersebut akan menepati janjinya kalau kita mengikuti syarat-syarat tersebut. Tetapi kalau kita melanggar, maka kita akan dikeluarkan dan kita tidak bisa bekerja lagi dan kita tidak bisa mendapatkan gaji. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah membuat perjanjian dengan kita. Dia akan memberkati kita, melindungi kita, mengenyangkan kita. Oleh karena itu, mari berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar bagaimana perjanjian Tuhan dengan umat-Nya, yaitu Engkau berjanji akan memberkati kami, Engkau berjanji akan mengenyangkan kami, dan Engkau berjanji untuk memulihkan kami dari kesesatan. Berkati Tuhan seluruh umat Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan, kehidupan, pekerjaan, bahkan keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam